Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Yang hadir misa ini banyak yang sudah pernah jadi wali baptis. Sudah atau belum? Ada yang sudah sering, ada yang belum. Ketika sakramen pembaptisan berlangsung, imam menyerahkan lilin kepada wali baptis dan wali baptis menyalakan lilin itu pada lilin Paskah. Lalu apa yang dipesankan imam kepada wali baptis dan orang tua? Jagalah cahaya. Hai. Jagalah lilin Yesus bernyala. Jagalah cahaya.
Jagalah cahaya lilin ini, karena inilah terang Kristus bagi kehidupan yang dibaptis. Amin. Itu jawaban dari seksi liturgi. BPI tadi mau bersuara BPI. Yang bagian tengah. Orang tua dan wali baptis diserahi tugas, jagalah cahaya lilin ini supaya tidak padam dalam situasi dan keadaan apapun. Lilin baptis kita masih nyala atau sudah suram? Yang bagian sini masih nyala, sudah suram, atau ada yang sudah hilang? Yang bagian sini ada yang redup? Tidak, masih nyala ya? Lilinnya tetap nyala kalau lilinnya suka healing kan. Kena angin sepoi-sepoi dia tidak redup. Amin. Bacaan suci hari ini mengajak kita untuk bersuka cita. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil. Sukacita yang sesungguhnya ketika kita mampu memberikan apa yang kita punya untuk mereka yang membutuhkan. Itu bacaan pertama dan bacaan kedua. Yohanes dalam Injil tadi mengingatkan kepada kita, sukacita itu akan menjadi sukacita yang sesungguhnya jika ada kejujuran dari dalam hati kita. Banyak orang menyangka Yohanes adalah Mesias, tetapi Yohanes tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari popularitas. Tetapi dia jujur kepada mereka, aku bukan Mesias. Dia yang akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes jujur terhadap banyak orang. Dia tidak cari muka dan tidak cari perhatian. Dan seringkali yang kita lakukan bertolak belakang dengan apa yang Yohanes lakukan. Kita itu mudah mencari perhatian dengan menjatuhkan sesama, menyebarkan fitnah atau gosip yang tidak benar, mencari popularitas. Coba kalau kita ikuti waktu kampanye, pilkada yang baru berakhir atau berlalu itu, banyak calon berusaha untuk mencari kelemahan pasangannya, menjatuhkan pasangannya, saingannya untuk mencari popularitas. Dan itu juga seringkali kita lakukan dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, kita mencari popularitas dengan mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan-rekan kita yang lain. Padahal itu sebenarnya tidak ada. Juga dalam keluarga seringkali kita melakukan hal itu. Perhatian dari mertua, menjatuhkan iparnya yang lain supaya diperhatikan oleh mertuanya lebih daripada sesama yang lain, atau sebaliknya. Terkadang mertua mencari perhatian dari menantu dengan menjelekkan menantu-menantu yang lain. Itu yang Yohanes ingatkan kepada kita. Sukacita sejati akan ada di dalam hati dan hidup kita jika ada kejujuran. Yang kita katakan sesuai dengan yang terjadi, bukan yang kita katakan lain, dan kenyataan yang terjadi itu berbeda dengan apa yang kita katakan. Mari kita berjuang, semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk menjadi pribadi yang bersukacita karena ada kerelaan untuk berkorban, dan pengorbanan itu berasaskan kasih yang tulus dan ikhlas dari hati dan hidup kita masing-masing. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi yang jujur dan mampu untuk berkorban. Semoga.